palsu itu. Lukas 21 nomor 8. Ya, nanti kita ke Matius 7 nomor 15. Ini dia. Biar kita kaji ya, siapa nabi palsu di sini. Enak kajian ini, pelan-pelan tidak ya. Lukas 21 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah tiba, janganlah kamu mengikutinya, mengikuti mereka. Di Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat yang dikatakan Yesus itu yang datang memakai nama dia dan bahkan mengaku-ngaku dia adalah Yesus. Sekarang kita buka Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Apalagi kata Yesus tentang si penyesat itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang saya tanya sama si DVD yang memperkenalkan dirinya dengan perumpamaan domba, Islam apa Kristen? Islam apa Kristen yang mengumpamakan dirinya ikut Yesus sebagai domba? Islam apa Kristen? Sebentar, domba itu menggambarkan apa dulu? Jangan Anda maksudkan domba itu semua kaji di luar konteks. Itu domba itu kan dikatakan domba kan yang lemah. Iya, diumpamakan dengan domba kan, seperti domba kan? Iya kan? Nah, yang memperkenalkan semua orang bisa. Yang memperkenalkan imannya ya sebagai perumpamaan domba, diumpamakan dengan domba, Islam apa Kristen? Iya, kenapa kalau Kristen? Hah? Kristen. Ya, nah, sekarang kita pergi. Ya, dari mana? Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Nih. Nomor 3 sampai 5. Nih. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dia mengaku-ngaku dirinya Yesus. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Lukas 21 nomor 8-nya. 21 nomor 8. Tanda si penyesat apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Yesus. Nah, sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, sosok yang menemui Yesus itu mengaku-ngaku dirinya Yesus. Sekarang saya tanya, berdasarkan Lukas 21 nomor 8, sosok yang menemui Paulus ke Damsyik yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu tadi, penyesat atau bukan? Tentu saja bukan ya, karena kita kan melihat apa yang diajarkan Paulus, apakah selaras sejalan dengan apa yang dibawakan oleh murid-murid, karena kan sudah tegas tadi itu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu ya, dengar dulu Rinda, sedangkan Paulus tidak. Dalam Lukas 21 sejalan. Ya, dengar tidak? Dalam Lukas 21 nomor 8 dikatakan ciri-ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai nama Yesus dan mengaku dirinya adalah Yesus. Nah, sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengklaim dirinya didatangi oleh sosok Yesus. Lalu dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24, Yesus mengatakan, ya, jika ada yang mengatakan Mesias di sana atau Mesias di situ, jangan kamu percaya. Berdasarkan data yang kita sampaikan tadi, sosok yang mendatangi Paulus itu penyesat atau bukan? Nah, ya bukanlah, karena kan kita melihat apa yang diajarkan Paulus. Kita kan melihat dulu sebelum kita memfilter apa yang ya. Jangan Anda menyimpulkan itu bukan Tuhan. Sekarang kita kan sesuai pengalaman spiritualnya dia. Ya, dengan apa yang dia ajarkan itu harus selaras.
Makanya harus diakui di situ. Oke, jika kau Gitu katakan loh. pengajaran dari Yesus dan pengajaran dari Paulus itu selaras, sebut pengajaran Yesus yang selaras dengan Paulus. Silakan. Begini, dia kan tidak menyangkal penyaliban. Pengajarannya itu tidak menyangkal, kan sudah jelas di ayat 2 Petrus tadi. Ya, itu yang guru-guru palsu. Itu yang menyangkal penyaliban. Yang saya tanyakan, sebut satu saja pengajarannya Paulus yang selaras dengan pengajarannya Yesus. Nah, kan Anda sudah membaca Alkitab, banyak di situ perkataan-perkataan pengajaran makanya Paulus saya bilang, untuk Anda diskusi di sini modal asumsi saja, nggak ada data. Ini saya buktikan kepada Anda bahwasanya ajarannya Paulus itu kontras dengan ajarannya Yesus, bahkan dengan ajarannya Musa. Oke, ya. Kita mulai Coba. dalam Ulangan. Iya, coba. Oke. Kita mulai dari Ulangan 6 nomor 4. Oke, coba buka. Ulangan itu apa? Kitab siapa itu? Musa. Tulisan Kan Paulus atau bukan? Itu apa kitab siapa? Kan saya bilang tadi kita mulai dari Musa. Enggak, itu ditulis siapa? Ditulis Musa, ditulis Paulus, ditulis Petrus. Kan harus jelas. Ini kitab Tauratnya Musa, Dinda. Kitab Tauratnya Musa. Kok gelap kali ya? Oke. Oke, berarti Anda bawa Musa. Aku juga nanti mau pertanyakan tentang hukum Musa ya, yang Nih, dibawa oleh Muhammad. nih, apa kata sini kok gelap kali ya? Gelap ya? HP-mu saya itu inain ke atas. Saya HP-mu itu. Udah. Gak Udah bisa. penuh. Gelap kali. Berarti kok di tempat yang terang itu agak masuk ke ruangan. Di sini dikatakan dalam Ulangan, ntar aku baca aja lah ya, gelap kali layarnya teman-teman. Dalam Ulangan 6 nomor 4, apa kata Tuhan kepada Musa? Kata Musa kepada umatnya, Bani Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Musa. Lalu Yesus meneruskan dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama apa tidak? Oke. Jadi sampai Musa sama Yesus sama enggak? Iya, terus? Sama. Sekarang kita buka Roma 14 dan 9. Perkataannya Paulus. Apa kata Paulus tentang Tuhan? Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, terus? Malahan Paulus melantik Tuhan. Ya, Dia nggak tidak apa-apa. mengatakan Tuhan Allah itu Esa, malahan Kristus ini nyatakannya Tuhan. Sekarang saya Oke. tanya, ketika Musa mengatakan Tuhan Allah Esa, Yesus mengatakan Tuhan Allah Esa, Paulus mengatakan Kristus Tuhan, sama apa tidak? Oke, sama. Sama. Iya. Nah, berarti Anda tidak berdusta pada waktu yang sama. Oke. Makanya aku Oke, bilang aku lagi? berkali-kali sama kalian teman-teman Iya, Kristen. aku lagi. Silahkan kau menjadi Kristen, tapi pada saat Iya. yang sama kau jangan jadi penipu dan meninggalkan akalmu. Ya, sebentar. Nah, dari sekian banyak ayat, Anda hanya mengambil ayat-ayat yang Yesus Ya mengatakan. sudah. Sebut satu Bapa ayat itu dalam Esa. tulisan Paulus. Sebut satu ayat dalam tulisan Paulus di mana Paulus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, di mana? Sebentar, aku mau meluruskan tadi yang perkataan Yesus yang mengatakan apa tadi kepada Allah. Kan Yesus sudah berkali-kali juga menyampaikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dia mengatakan telah Sebut sekian satu lama kalian ayat bersama-sama di dengan mana aku. Yesus menyatakan dirinya Tuhan selain dari tulisannya Paulus. Silakan. Oke, Anda kan pernah membaca Alkitab. Ya, Yesus berkata, telah sekian lama kalian bersama-sama dengan aku, dan kalian berkata siapa Bapa itu? Ya, gimana itu? Bagaimana maksud perkataan Yesus itu? Bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Telah banyak perkataan-perkataan Yesus. Aku datang dari surga, aku pergi ke surga menjadikan tempat bagi kamu. Di situ dia ngaku Ya, itu dirinya jelas. Tuhan atau pelayan.
Orang kaya apa harus dia mengaku aku kaya? Woi, aku kaya, aku Nah, kaya. oke, Kayak gitu. oke. Berarti aku Kan Tuhanmu. nggak mungkin. Apakah aku Tuhanmu? Dengan perbuatan saja orang sudah mengakui kita Apakah kaya aku dengan apa Tuhanmu? yang kita lakukan. Apakah Gini aku loh. Tuhanmu? Karena aku tidak pernah mengaku diriku Tuhan. Kenapa kau nggak Oke. Tuhankan aku? Oke. Aku Tuhankan Anda asal Anda bisa mati sekarang, 3 hari bangkit lagi. Aku sembah. Aku sembah Adam. Kalau kamu Katanya bisa mati dia 3 menuhan, hari, dia mau menuhankan Bang Paro, asalkan Bang Paro mati lalu bangkit 3 hari Iya, 3 kemudian. hari. Mati Bang 3 Paro hari sekarang. baru Dia mati. bangkit lagi. Oke. Kalau gitu aku tanya sama kamu. Definisi Tuhan yang mati lalu bangkit pada hari ketiga itu adalah Tuhan. Itu yang kasih kau informasi siapa? Adakah kitab-kitab terdahulu dari kitab Yahudi mengatakan menubuatkan Tuhan itu adalah dia yang mati 3 hari lalu bangkit? Adakah? Ada? apakah saya harus percaya kepada Anda daripada orang-orang Roma yang ribuan tahun hidup dari sebelum Anda? Saya Kalau ada di begitu depan orang-orang matamu. Roma nggak ada yang Kristen. Saya ada di dengar Sekarang tidak? aku Saya bertanya, ada di depan matamu. Orang Roma yang kau maksud saja nggak pernah kau memandangnya. Bagaimana kau percaya kepadanya? karena Siapa orang leluhur Roma yang kamu mereka maksud? adalah pelaku, karena leluhur mereka adalah pelaku penyaliban Yesus. Apa korelasinya ketuhanannya Yesus dengan penyalibannya Yesus? Ya berarti sah itu, berarti ada nyata. Dinda, dengar Dinda. Pemerintah Romawi yang menyalibkan Yesus saja tidak pernah menyampaikan alasan penyaliban Yesus karena Yesus Tuhan, nggak ada. Salibkan Bang Sekarang Paro. saya tanya, kita buktikan. Jika memang penyaliban Yesus itu benar, di mana Yesus disalibkan? Silakan. Di mana Yesus Ya disalibkan? anda googling aja ya, kan banyak itu situ. Gini Udah aja loh. songor kok diskusi dari tadi. Gini Anda aja loh. googling, Kalau emang Udah penyaliban congor kok itu tidak diskusi. nyata, Anda googling aja. nggak ada orang Pantas kau Roma masih yang jadi Kristen. Kristen gitu loh. Nggak ada orang Roma yang jadi Ditanya Kristen Anda kalau googling semua aja. itu. Gini loh, intinya gini loh, kalau itu memang tidak terjadi, nggak ada orang Roma yang jadi Kristen hingga saat ini. Betul ya? Anda harus camkan Nah, itu. kalau gitu memang terjadi, gak ada orang Roma jadi Kristen saat ini. Kalau itu tidak terjadi, memang Oke, itu tidak sekarang saya nyata. tanya, penyaliban Yesus itu ya. orang Roma atau orang Yahudi? Gini loh, penyalibannya kan itu dari Kristen Roma, pemerintahan Roma Ya, waktu biar aku kasih kau penjelasannya ya. Dengar Dinda. Biar aku kasih kau jawabannya. Ya. Roma itu atau pemerintahan Roma. Apa ini? Si salah, Pemerintahan Romawi adalah pemerintahan yang melahirkan iman Kristen. Karena apa? Ya, ini erat hubungannya dengan politik dan juga ekonomi, di mana ketika itu pemerintahan Romawi menjajah tanah Nazaret dan juga Galilea. Mereka lah yang ikut terlibat dalam merusak atau mengubah ajaran-ajaran dari Yesus itu sendiri. Bagaimana kau mengimani apa yang disampaikan pemerintahan Romawi, sementara mereka sendiri tidak satu kaum dengan Yesus. Bahkan mereka tidak pernah berdiskusi dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri. Maka ini erat hubungannya antara Paulus, pemerintahan Romawi dengan Yesus. Kenapa pemerintahan Romawi melakukan hal itu pada saat itu? Supaya mereka bisa menjajah tanah Nazaret dan Galilea pada waktu yang lama. Dengar itu juga. Jadi nggak ada eksistensinya atau tidak ada sangkut pautnya dan korelasinya, ya. Ketika pemerintah Romawi melalui kaisarnya itu ikut mengesahkan ajarannya Kristen, nggak ada korelasinya. Karena apa? Ajaran Kristen itu, jika kau memang mengikuti Yesus, harusnya kau bukan Kristen. Yang kau dengarkan harusnya bukan pemerintahan Romawi, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus yang orang Yahudi. Begitu juga. Benar kau bikin tolak ukur pemerintah Romawi.
Jadi saya harus percaya kepada Anda yang hidup zaman sekarang daripada orang-orang yang terdahulu ya. Aku nggak bilang kau percaya pada aku, tapi kau percayalah kau bawa Bibelmu. Kalau Bibelmu sendiri kau nggak percaya, mau dengan apa kau ngomong? Coba lah, Bibelmu aja nggak kau percaya. Iya. Udah ku tunjukkan Bibelmu, kau nggak percaya. Ku komparasikan antara perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Kau lebih percaya perkataan Paulus. Ku kasih sama kau pengajaran dari Yesus, lalu pengajaran dengan Paulus. Kau lebih percaya dengan pengajaran Paulus. Bro, diberkatilah kau ini. Tapi pada waktu yang sama, pada waktu yang bersamaan, kau ngaku-ngakunya ikut Yesus. Ulangan 6 nomor 4, Yesus Pak Musa mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Markus 12:29, Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Roma 14 nomor 9, malah Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Coba lah. Tapi yang kau percaya kepada Paulus, bukan kepada perkataan Musa dan juga Yesus. Oh, berarti Anda tidak memahami Yohanes ayat 1 ya. Kedua ini. Sebentar, Anda tidak memahami Yohanes 1 ayat 1 berarti. Sekira kita tahu Matius 22 nomor 37. Ya. Matius 22 nomor 37. Apa dikatakan di situ? Kita baca ini. Matius 22 nih. Nomor 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekarang aku berikan kamu analogi. Dinda, dengar. Ya. Ketika aku berkata kepadamu, DVD, kasihilah istrimu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwa ragamu. Apakah aku istrimu? Ketika aku berkata begitu, apakah aku istrimu? Bukan. Tidak. Sekarang saya tanya. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budi pekertimu, dan dengan segenap apamu ini, jiwamu. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Ya, Yesus itu Tuhan Allah sendiri? Gini loh, gini bahasanya kayak gini. Dia Tuhan, tapi nggak mungkin dia berkata kayak gini. Tunggu dulu, Dinda. Kasihlah aku seperti aku. Kan nggak masuk akal tuh. Kasihlah aku, sembahlah aku. Dulu. Kan lucu. Aku nggak minta kau mengikutin aku gitu loh. Tapi kau ikutin akalmu ketika aku berikan analogi padamu. Ketika aku mengatakan padamu, kasihilah istrimu. Apakah pada waktu itu aku adalah istrimu? Bukan. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah pada saat itu Yesus Tuhan dan Allah? Ya, dia menggambarkan dirinya. Dia itu berkata menggambarkan dirinya. Saya tidak tanya itu. Karena dia adalah sang Bapa itu. Saya tidak tanya itu. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, apakah dia Tuhan Allah? Ya, sebentar. Anda sebagai bos menyamar sebagai anak buah umpamanya. Tidak ada nyamar. Sebentar. Di dalam ayat itu Anda sebagai bos. Tidak ada. Enggak. Dia nyamar, kenapa nyamar? Takut sama siapa dia nyamar? Enggak. Kayak gini loh. Kalian harus dengar sama bos. Padahal si bos tadi ini yang bicara. Ya sebentar, analoginya kayak gini. Kayak gini, Anda seorang bos, terus menyamar sebagai anak buah, sebagai karyawan. Terus Anda mengatakan, hei kalian harus dengar-dengar sama bos. Padahal Anda sendiri yang bos berkata tadi. Nggak bisa. Apa korelasinya analogimu nyamar itu? Apa korelasinya analogi nyamarmu itu dengan Matius 22:37 tadi? Apa korelasinya? Gini loh, dia itu sama aja. Dia menggambarkan dirinya. Ya, dia berkata itu supaya menggambarkan dirinya yang ada, yang berkuasa gitu loh. Nggak mungkin dia berkata. Lah, kan pada mulanya adalah firman. Sebentar, kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dinda, yang saya tanyakan, dengar ya. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu,
Pada waktu dia berkata begitu, Iya. apakah dia Tuhan Allah? Sebentar, Anda sudah menyelidiki siapa Yesus itu. Sebelum Anda ke situ, Anda harus ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Jangan langsung ke tengah-tengah. Makanya Anda cari tahu dulu siapa Yesus. Berdasarkan Matius 22:37, ketika Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Apakah Yesus Tuhan Allah? Iya, dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia adalah Allah. Titik ya. Saya nggak tanya itu, nggak ada di literal dalam Matius 22, kata-kata yang kau katakan tuh nggak ada loh, Dinda. Inilah buktinya teman-teman ya. Syarat jadi Iya, Kristen itu makanya. harus membantah Bibel, harus Sebentar, mengangkat Bibel, harus makanya membantah Bibel, Yesus bahkan meludahi itu. Bibel. Loh, kok gitu? Entah lari kemana-mana. Itu sudah bahasa Indonesia loh. Bibel itu bahasa Indonesia, sudah Dengar, Bang Saya Paru. nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Enggak, enggak. Bang Paru, kok nggak dengar dia ngomong apa tadi? Dia bilang loh, Anda sudah menyelidiki siapa Yesus. Kenapa Anda masih bertanya? Sebentar, Anda harus mencari Dia bilang gitu loh. siapa. Enggak, dia mau lari kemana-mana itu. Coba Dia buka mau dulu melebar Yohanes 1 ayat kemana-mana. 1. Enggak, sebentar. Anda mau mengatakan tadi Yesus mengaku ada Tuhan yang Esa, tapi Anda tidak tahu siapa Yesus sendiri, atau Anda pura-pura tidak mau tahu? Atau gimana? Aku berkata tentang Yesus sesuai dengan apa dikatakan Yesus. Sementara kau berkata tentang Yesus sesuatu yang tidak pernah dikatakan Yesus. Lalu kau mengklaim dirimu lebih mengenal Yesus. Cobalah, siapa yang pendusta? Aku berkata tentang Yesus selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Bibelmu. Iya, Yesus Kau itu berkata siapa tentang dulu? Yesus, dengar dulu. Kau berkata tentang Yesus, ya, kau berkata tentang Yesus sesuatu yang tidak pernah diucapkan Yesus. Ada pula kau bilang Yesus nyamar. Ada di mana datanya dalam Bibel dikatakan Yesus nyamar? Bukan nyamar. Lalu kau Aku kan mengklaim kau lebih mengenal analogi. Yesus. Oh, jangan diputar-balikan. Aku tadi kan cuma analogi seorang bos menyamar sebagai anak karyawan atau anak buah gitu loh. Dia bilang, "Hei, kamu dengar-dengaran sama bos nanti." Padahal sudah bos yang bicara itu. Tuh, apakah dia harus bilang, "Hei, kau harus dengar-dengar sama aku"? Analoginya nggak Nggak nyambung. Apple, bro. Yang Apple to Apple kalau bikin analogi. Ya, begini maksudnya. Anda harus mencari tahu Yesus itu siapa dulu sebelum Anda mengarah ke pertanyaan itu. Karena pada mulanya adalah firman. Siapa Firman itu Yesus? Tadi Bang bersama Paru dengan udah Allah. nanya. Dan Siapa firman itu adalah Yesus Allah. menurut Yesus? Bukan menurut Paulus. Siapa Yesus? Yesus berkata, "Aku Yesus dan siapa? Bapa adalah satu." Yesus Aku berkata, nanya "Aku Yesus berasal dari siapa? atas." Aku nanya Cari tahu Yesus sendiri. siapa? Iya, Yesus berasal dari atas. Itu dari mana? Aku nanya pergi ke Yesus surga? siapa kok berasal dari atas? Aku nanya Ya, Anda Yesus simpulkan siapa? sendiri. Ya, dia Kok Tuhan. aku disuruh menyimpulkan? Kok aku malah Iya, disuruh? kan? Kita kembali aja Iya, kan ke Yesus Matius berkata, 22:37 tadi. Coba "Aku kita dan kembali Bapa ke adalah Matius satu." 22:37 tadi. Benar, dengar Linda. Ketika Yesus berkata, nggak usah Yesus dulu lah aku. Ketika aku berkata kepadamu, kasihlah istrimu. Apakah aku istrimu? Ya, kembali ke situ lagi. Enggak. Bukan paman. Apakah aku istrimu? Bukan paman. Silakan Ya, dijawab di kenapa? TV. Bukan. Ya, Bukan. kenapa? Oke, aku bukan istrimu. Sekarang ke Yesusnya, Matius 22:37. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Ya, Yesus adalah Tuhan Allah. Nah, Oke. Iya, makanya aku Atas bilang dasar tadi apa? Yesus Oke, itu siapa? dengar dulu. Oke. Ketika Yesus berkata, akulah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Terus kau katakan malahan Yesus Tuhan Allah. Sekarang saya tanya, ya. Jawaban yang kamu katakan, ya. Dari jawaban yang kamu katakan, kamu harus beri penjelasan kepada kami. Siapa yang kami percaya? Yesus atau mulutmu? Siapa yang kami percaya? Perkataanmu atau isi Bibelmu? Mana yang mau kami percaya ini? Iya. Yohanes 1 kamu ayat yang 1, Anda baca dulu. Ini yang ngomong siapa? Kok ada suara perempuan ini? aku lah Faro, nggak dengar ke Faro suaraku. Kau diam dulu tambah. Gak nyampe akalmu tambah. Gini loh. Silakan dijawab DVD. Ketika Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Ketika Yesus berkata,
kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah pada waktu itu Yesus Tuhan Allah? Iya, dia 100% manusia waktu di bumi, tapi dia memiliki kuasa dan dia adalah Allah. Mana datanya? 100% juga Allah. Mana datanya? Dia 100% Allah, mana datanya? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa meredakan Oh, orang itu ribu? kemarin masuk bro. Itu masuk TV tuh. Dia bangkitkan orang Irlandia 3 hari mati. Tengok beritanya itu. Kenapa nggak kau tuhankan dia? Orang Irlandia meninggal 3 hari. Masuk TV itu. Katanya dia yang bangkitkan. Gimana? Kenapa nggak kau tuhankan? Ya, apakah dia bisa Ya, dari aku tanah jelaskan tuh? ya. Sebentar. Bentar Apakah dulu dia di dari video. tanah terangkat sampai ke langit-langit, dari tanah terangkat terus sampai ke langit? Apakah dia bisa? Aku tanya dulu. Oke, sekarang saya tanya. Elia terangkat ke langit, kenapa nggak kau tuhankan? Hah? Elia tidak mengaku dia adalah juru selamat. Nah, di mana Yesus Ngapain mengaku kita dirinya juru tuhankan? selamat? Di mana Yesus mengaku dirinya juru selamat? Di mana? Yesus mengatakan Di tidak ada nama lain selain di bawah kolong langit ini yang Di dapat mana diselamatkan. kolong langit di mana? Di mana ada tulisan kolong langit di Bible di mana? Di mana? Yesus Makanya berkata, aku bilang aku bicara. Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kamu supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Kan jelas. Ah, di mana di situ ada kosakata juru selamat? Di mana kosakata juru selamat di situ? Hah? Ya dia kan sudah dinubuatkan. Nih, data kedua. Bantah lagi Bibelmu ya. Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, Bapakku dan Bapakmu, ya, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Aku akan pergi, kata Yesus, bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Siapa Bapak dan Allah pada ayat 20 Yohanes 20:17 ini? Iya, enggak mungkin Yesus berkata, "Aku akan kembali kepada aku." Kepada aku kan enggak lucu. Aku Ya, kembali makanya saya kepada tanya, aku. siapa Bapak pada Bapak ayat Yohanes itu 20:17 ini? dia berkata sebagai manusia merujuk kepada Allah dan lagi merujuk Bibel kepada kau. dirinya. Kan lucu kok. Makanya Dia aku bilang, berkata, kalian aku nggak kembali pernah kepada berdebat aku. sama orang. Sebentar. Ya kan, kalian berdebat Yesus- sama Bibel kalian aja. Sebentar begini loh. Aku nggak Kan- minta kau kan nggak masuk akal. menafsirkan. Enak aja kau Kan nggak menjawab. masuk akal, Nggak aku mungkin pergi dia ngomong kepada kayak gini. Nggak mungkin dia ngomong kayak gini. Loh, Aku Masa aku tanya pergi sama kepada kau aku? DVD, dengar dulu. Kau dengar dulu. Jangan kau matikan akal kau hanya untuk memuaskan nafsu kau. Bibel kau aja pun kau bantah. Gimana coba? Perkataan Yesus Iya. aja kau bantah. Kau matikan akal Makanya kau. aku Kau pura bilang. gila kau naik di sini. Bapak itu siapa? Kan Yesus berkata aku dan Bapak adalah Yesus satu. berkata, aku ya, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku, Kepada aku. Bapakmu, Nah, kan Allahku, nggak Allahmu. mungkin kepada aku. Iya Ya, benar, saya kenapa? saya nggak tanya Apa itu masalahnya? Dinda. Saya nggak tanya itu Dinda. Saya nggak tanya itu. Jangan kau jawab sebuah pertanyaan yang aku tidak tanya, enggak. Aku nggak tanya itu, simpan energimu. Yang Iya, kau Bapa dan tanyakan, Yesus itu ketika siapa Yesus dulu? berkata begini, apakah Yesus Bapa dan juga Allah? Iya, Yesus kan berapa kali berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sejak Saya lama tidak kalian tanya itu bersama-sama Dinda. dengan Di sini aku. tidak ada. Kalian bertanya, tidak ada siapa narasi Bapak mengatakan itu? aku dan Bapak satu. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ya kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ketika Yesus berkata begini, apakah Yesus itu Allah dan Bapa dan Allah? Iya, itu kan sama. Tapi Tidak kan nggak fix. mungkin Berarti Yesus syarat jadi berkata, Kristen, syarat jadi Nggak Kristen mungkin. kau harus matikan akal atau gila kau. sebentar. Jadi maunya Yesus berkata Itu kayak gini. syaratnya, kau harus gila. Aku pergi kepada aku, kayak gitu.
Jadi menurut maksudnya itu hawa Abang gitu. nafsumu, ingin kau Enggak, yang merubah Bibelmu, bukan aku. Kau yang Maksudnya merubah Abang Bibelmu, Yesus yang harus salah berkata, Bibelmu, bukan aku aku. pergi kepada aku kayak gitu. Kan lucu. Kau yang Dinda, bertanya pergi tapi kau kepada Gak perlu jawab lagi sendiri. kuajarin kau tentang gramatikal bahasa ya. Kalau mengarah kepada dia, apa kata dia? Engkau akan pergi kepadaku, Allahmu, Bapakmu dan Allahmu. Itu gramatikalnya. Kalau dia menuju kepada dirinya, dia akan berkata, engkau akan pergi kepada Bapakmu dan Allahmu, yaitu aku. Itu Makanya gramatikalnya. sebentar, Bapa dengan Yesus itu kan sudah dijelaskan dalam Alkitab siapa Bapa itu siapa Yesus. Kan Yesus sudah berulang kali berkata, ya, di mana kalian melihat aku, itu kalian sudah melihat dia. Padahal itu sudah gambaran dia mengatakan Jadi dia jadi di siapa. Yohanes 20:17 ini, Yesus ini mau pergi ke Bapak yang mana? Ya ke tempatnya. Mana dia aku pergi ke surga? Dia akan Ya ke tempat bilang, singgasana, aku akan pergi. ke tempat singgasananya. Aku akan pergi kepada Bapakku, kan gitu. Sementara kau bilang Yesus itu adalah Bapa. Ketika dia mengatakan dia mau pergi ke bapaknya, Bapak yang mana lagi ini selain Bapak yang ada pada diri dia, ada berapa Bapak? Makanya Yesus membawa Bapa karena dia mengajarkan kepada manusia di mana Nanti manusia dulu itu lah berharap. kau, nanti dulu kau ngarangnya. Kan dulu lucu. kau ngarangnya. Yang saya tanya aku pergi kepada aku. Iya, Kan dengar dulu. lucu, aku pergi Enggak kepada gitu, enggak itu yang saya kaji, Dinda. Dengar ya. Kau bilang Yesus dan Bapak satu, betul? Iya. Oke, ketika dalam Yohanes 20:17 Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku. Ke Bapak yang mana ini Yesus mau pergi? Ya, Bapak itu tempatnya di mana menurut Anda? Bapak itu di mana? Gimana? Bapak itu ada di mana? Menurut Di mana? Anda? Bapak itu menggambarkan siapa dan ada di Ya kau mana? ngarang lah di mana? Kan pintar kau ngarang dari tadi. Oke. Kau ngarang aja. Sebentar, aku mau menjelaskan. Ketika Yesus dibaptis, Dari tadi sebentar, diam dulu. ngarang kok. Ngarang aja. Diam dulu. Ketika Yesus dibaptis, Kok lari ke baptis kau lagi? sebentar, ketika Yesus dibaptis, ada suara berasal dari atas. Ya, hai anakku yang kukasihi itu. Ya, suara siapa itu? Nah, berarti siapa yang di atas itu? Suara siapa itu? Iya, kau lah jawab. Suara siapa itu? Ya, berarti Bapa itu ada di atas. Di mana lagi? Siapa yang bisa Iya. menyelidiki? Ya alam sudah. semesta dan alam? Oke. Bapak itu ada di atas ya. Iya, di surga lah. Oke. Iya. Yesus itu satu nggak sama Bapak tadi kau bilang? Satu. Satu, oke. Ketika Yesus di bumi, dia di atas apa di bawah? Ketika Yesus berkata ini di dalam kitab Yohanes 20:17 tadi, aku akan pergi kepada Bapakku. Ketika dia berkata begitu, dia posisinya di bumi atau di surga? Iya, Yesus masih di bumi. Di bumi. Di dalam diri Bapak. Yesus satu nggak sama Bapak dirinya? Ya nggak Satu, bisa kan? bersatu. Nggak bisa bersatu Loh, tadi dirinya kan dengan bilang satu. sebentar Nggak ulangi lagi. daging. Yesus dan Bapak itu Daging satu dan nggak? sebentar daging. Makanya Yesus masih bisa lapar. Nggak mungkin Yesus lagi lapar makan, Bapak juga makan, kan lucu. Enggak, jadi yang mengatakan Yesus satu dengan Bapak tadi siapa? Iya, satunya dalam apa dulu? Dia berkuasa. Ya, berkuasa Satunya di iya, bumi oke. dan surga. Oke, kita kaji lagi ya. Bukan dalam Satunya Yesus sama kedagingan, Bapak ini dalam Bray. hal apa? Bukan dalam kedagingan. Jadi dalam Anda hal harus apa? memahami itu. Dalam Iya, hal satunya Yesus sama berkuasa. Bapak dalam hal apa? Dia berkuasa itu, ya. Loh, makanya saya tanya Dinda, kalau bukan dalam kedagingan, dalam hal apa Yesus dan Bapak itu satu? Dalam hal apa? Ya dia mengklaim, memproklamirkan, ikutlah aku maka kamu akan hidup. Dia memproklamirkan Gila ini ya. kebenaran, memproklamirkan Gak nyambung kau. Gila, keselamatan. kau ngerasa ya? Itulah. Yang kutanyakan Dinda, kalaulah memang bukan karena daging satunya, nyatunya Yesus dan Bapak itu dalam hal apa? Jangan kau jabarkan yang lain lagi. Dalam hal Oke, apa? kalau nggak ngerti yang kayak tadi, dalam hal spiritual, dalam hal kuasa.
Oke, Ya, kekuasaan. berarti dalam hal kuasa ya, Yesus dan Bapa aku udah satu bilang dalam hal dari tadi. kuasa, betul? Iya, dia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Oke, Yesus dan Bapa satu dalam hal kuasa. Oke, Bapa itu maha kuasa, betul? Iya. Oke, kita kembali dalam Markus 15, kisah penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan Yesus. Ketika Yesus dibunuh sama tentara Romawi, siapa yang lebih berkuasa? Tentara Romawi atau Yesus? Ya nggak apa-apa, kan harus membuktikan mengalahkan maut. Saya Harus nggak tanya dibuktikan dengan itu. Saya nggak tanya itu. Ketika tentara Romawi membunuh Yesus, siapa yang lebih berkuasa? Yesus atau Bapa? Apa Yesus atau tentara Romawi? Nggak ada yang, memang mereka berkuasa, memang mereka bisa. Tapi kan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan aku berhak menerima kembali berkuasa. Oh, Berarti berarti Yesus menyerahkan berarti dia diri. bunuh diri. Ini loh, Ya. sebelum Yesus ditangkap, dia beberapa kali itu menghilang dan tidak bisa ditangkap karena dia berkata belum waktunya, guys. Jadi Anda harus Saya membaca nggak kitab tanya itu. itu loh, Dinda. Harus Jangan narik ke sana lengkap. lagi. Jangan pura-pura. melebar lagi. Banyak. Saya tanya Sebentar, ke kamu. Yesus Gini, banyak kali mau ditangkap tapi tidak jadi. Gini, Ya, Dinda, Anda Dinda. Jangan Anda ke sana jangan dulu, jangan ke sana. membalikan. Ini udah ditangkap. Kita bahas bukan pencarian lagi. Iya, Sudah kan itu ditangkap udah dia. waktunya. Dia Kan sudah bilang dibawa itu di udah waktunya pengadilan Pontius ditangkap. Pilatus, sudah ditangkap. Jangan lagi mundur ke belakang, Dinda. Sudah ditangkap. Markus 15 mengisahkan wajahnya dipukul lalu dia diludahin. Setelah itu dia dibunuh, meninggal dia di kayu salib. Nah, ketika wajahnya dipukul, diludahin, dibunuh, siapa yang lebih berkuasa? Yesus atau tentara Romawi? Iya, sebentar. Kan Yesus sudah berulang kali mengatakan anak manusia akan Saya nggak diserahkan. tanya itu, Dinda. Ya, Saya nggak tanya akan itu, datang Dinda. waktunya. Berarti kalau dia Saya nggak ditangkap, tanya berarti itu. sudah waktunya. Saya Sudah nggak tanya waktunya itu. itu. Saya nggak tanya itu. Tadi kau katakan kuasa Yesus itu sama dengan kuasa Bapa. Oke? Ketika tentara Romawi menganiaya dan meludahi Yesus bahkan membunuhnya, siapa yang lebih berkuasa? Tentara Romawi atau Yesus? Memang mereka mempunyai kekuasaan untuk itu karena Yesus sudah menyerahkan dirinya. Gitu. Nah, terus Gitu. kebangkitannya Anda nggak persoalkan. Berarti, dengar dulu. Berarti apa yang kau katakan Nah, bohong Anda cuma sampai di belaka. situ. Gitu. Cuma sampai di situ, guys. Kebangkitannya Ketahuan kau bohongnya. kebangkitannya nggak dibahas. Ternyata Iya. Yesus dan Bapa nggak pernah satu. Gini loh, Anda kalau mengaku Anda berkuasa, Anda harus membuktikan diri dulu. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Anda harus mengalahkan maut dulu. Oke, aturan siapa itu? Aturan dari siapa itu? Tanda berkuasa itu harus bisa mengalahkan maut. Aturan dari siapa? Keinginan siapa? Ya kan sudah tertulis dia akan mati dan bangkit pada hari yang Oke, ketiga. Jadi di dia mana harus tertulis? Di mana tertulis dalam Bible? Yesus mengatakan, "Aku akan mati lalu bangkit pada hari ketiga." Di mana tertulis? Memang nggak ditulis itu, kan dia menggambarkan anak manusia, ditulis anak manusia. Tapi kan itu siapa dulu anak manusia itu? Anda hanya sampai penyaliban tadi, tapi pada saat kebangkitan dan naik ke sorga, Anda tidak bahas. Kan lucu, Anda cuma sampai penyaliban. Oke, Kebangkitan kita dan bahas naik ke ya. sorga, Anda tidak bahas. Kita bahas ya kebangkitan dan juga kenaikannya. Oke. Anda cuma Kita bahas sampai ya di situ pelan-pelan ya. aja, makanya. Iya, kita bahas ini kebangkitan dan kenaikan, boleh? Boleh? Bisa aku ngomong dulu? Sabar dulu lah, kau baru tambah Boleh? Mau DVD? Mau DVD kita bahas ini tentang kebangkitan dan kenaikan, mau? Mau kita bahas itu lagi nih? Aku mau makan dulu, udah lapar. Aku mau makan dulu, udah lapar. Ya udah, silakan lah. Baru tambah. Apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Kamu bilang tadi Yesus itu apa tadi kau bilang? Punya kuasa gitu kan? Kuasa orang Bukan apa aku yang gitu? bilang loh. Kau nyimaknya dari tadi. Oh sih, Bukan makanya dari aku tadi gini. Yang bilang bukan aku. Oten tadi Dengar yang dulu bilang. ya. Kau bilang raja tentara Romawi itu yang menangkap Yesus, dia mempunyai kuasa. Iya, dia mempunyai kuasa sebab dia jahat, bukan?
dia termasuklah di dalam firman itu, tentara Romawi itu adalah pemimpin orang jahat, seperti itu. Jadi Yesus itu adalah pemimpin orang benar. Gitu. Oke, kita kaji ya. Tentara Romawi ini kau bilang orang jahat atau orang baik? Ya. Dulunya kan mereka memang jahat gitu loh. Iya, ini cerita dulunya. Tentara Iya kan Romawi yang dulunya, menangkap sekarang nggak lagi. Yesus. Udah mengenal Iya, firman Tuhan. kita nggak bahas sekarang, Dinda. Kita bahas dulu waktu mereka nangkap Yesus dan membunuh Yesus ya. Oke? Ya, sebelum mengenal firman Tuhan ya. Iya, oke. Ketika tentara Romawi menangkap dan membunuh Yesus, apakah dia orang jahat? Ya dia jahat. Mereka jahat. Oke. Oke. Seandainya Yesus tidak ditangkap dan tidak dibunuh, apakah kau dapat penebusan dosa? Hah? Terus ya. Jawab. Ketika Ya sebenarnya iya sih. Kalau dia sudah terjadi itu ya begitu. Jadi tentara Romawi itu jahat apa baik? Enggak, sekarang bukan itu yang mau aku bahas. Kau bilang tadi Tuhan apa? Oh enggak, tadi kau bilang jahat. Kau bilang tadi apa ya? Mana nih? Iya memang jahat lah dulu kan. Oke, jahat ya. Jangan berubah lagi ya, jahat deh ya. Maksudnya mereka itu adalah memang jahat lah. Jahat ya, oke. Pemimpin Sekarang orang saya tanya. jahat termasuk seperti Iya, saya tanya ini, ya. Seandainya tentara Romawi tidak jadi menangkap makanya Yesus ada dan pemimpin membunuhnya, yang benar, ada pemimpin yang jahat seperti itu. iya Dinda. Ini aku nggak nanya pemimpin yang lain. Aku bertanya tentang tentara Romawi aja dulu ini. Seandainya tentara Romawi tidak menangkap dan tidak menyalibkan Yesus, apakah kau dapat penebusan dosa? Ya untuk menyatakan kebenarannya kan rela lah melawan kejahatan gitu loh. Iya, Ya kan tahu menunjukkan aku. benar karena mereka tidak terima mereka bahwasanya Yesus itu menyuarakan akan kebenaran gitu Tahu loh. aku Dinda, tahu kau mau mengatakan Yesus itu apalagi? benar karena dia mati untuk nebus dosa kau kan, betul? Bukan dosaku aja, dosa kau juga. Kalau kau Enggak lah, mau dosamu aja dulu dia cukur itu. kalau kau menerima dia, dosamu juga akan diampuni gitu loh. Dosamu Bukan dulu lah, dosamu dosa lah, kau, dosamu. orang yang mengakui dia. Oke, sekarang kita kaji pelan-pelan Dinda tambah ya. Kita kaji pelan-pelan ya. Seandainya tentara Romawi tidak menangkap dan tidak membunuh Yesus dan dia tidak jadi mati, apakah kau mendapat penebusan dosa? Dapat apa tidak? Ya dapat lah. Dapat. Hah? Ya dapat lah. Dapat. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Bukan sia-sia. Sia-sia Yesus. Cara itu lah dia menunjukkan Berarti nggak kebenaran. ada gunanya dia mati. Berarti nggak ada gunanya dia mati kan? Karena seandainya pun dia tidak mati, kau tetap dapatnya penebusan dosa. Ya kan? Berarti bilang dia mati. Mana dia mati? Orang kerjaan dia jadinya. Ada kau. Hah? Itulah kau nggak memahami karena kamu nggak paham, makanya kamu itu mencari celah. Gini loh tambah gini loh tambah. Jika memang jika memang andaikan Yesus tidak disalib kau dapat penebusan dosa, tak perlu Yesus mati di kayu salib nih. Kau udah dapat penebusan dosa. Kan sia-sia kematian dia kan. Kau juga udah dapat penebusan dosa. Ya Ngapain itu lagi dia dalam kondisi telanjang disalib. itu yang namanya semakin dia seperti itu semakin nyata lah kan kebenarannya gitu dong. Loh, kebenaran apa? Oke, sekarang gini, aku tanya lagi. Kayak gini lah, Seandainya Yesus- dengar dulu aku Faro. Mana Kayak lagi? gini. Gimana? Udah hilang apanya? Gimana lagi? Motong. Iya kayak mana lagi Dengar coba? lah, inilah dulu. Tadi kau bilang kan, siapalah Bapak, siapalah ini. Dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus itu ialah Roh Allah gitu loh. Nah, siapa Bapak itu? Iya kan? Dia itu adalah Bapa di bumi ini, itulah namanya Yesus. Makanya ada doa Bapa kami ya kan? Bapa kami yang di surga katanya, dikuduskanlah namamu. Nama siapa yang dikuduskan coba?
Ya nama Yesus yang dikuduskan. Kau nggak, itulah kau gereja. Kau rasa kau malas kau gereja kau dulu. Makanya kau nggak tahu kau itu maknanya itu. Oke, kita Iya bahas kan? doa Bapa kami ya. Kita bahas doa Bapa kami ya. Ini kan Bapak kami yang di sorga dikuduskan nama. Kati kau nggak kau simak itu. Iya. Malas kau gereja kau. Iya, ini kubuka Kau dulu Kristen doa Bapa benar kami, kau ya. rasa kau. Ini kubuka sama kau doa Bapa kami ya. Nah, Nih, apa lagi? nih. Matius 6 nomor 19 nomor 9 sampai 15. Ya kan? Karena itu berdoalah demikian. Ini perkataan Yesus kan? Ya kan? Iya, dia mengajarkan Bapak kami. kita manusia Iya. ini gitu. Dengar dulu. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Oke? Ketika ada perkataan ini, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini doa siapa? Siapa yang lagi berdoa ini? Yesus mengajarkan kita manusia ini Iya, untuk Yesus berdoa mengajarkan. seperti itu. Iya, Nah. Yesus kan mengajarkan ke kamu nih. Bapak Iya, kami yang di mengajarkan surga, sama aku, gitulah. dikuduskanlah namamu. Oke? Iya. Ini yang ngomong siapa ini? Yang berdoa siapa pada saat itu? Ya. Kan dia sedang mengajarkan, kau paham nggak? Mengajarkan anaknya gimana coba? Oke. Gua analogikan lagi ya biar kau paham ya. Kau dulu, Tambah. kau kalau ngaji, Iya tahu. kau Tahu gua ngajarkan analogikan anak tambah. ngajimu seperti apa coba? Iya, ini analogi lagi gua sama mau tambah biar kau paham ya. Jangan kau pikir dia bego-bego. Analogi ini lagi kasih sama kau. Aku ini Aku tambah jago ngajarin kau. analogi. Ini aku ngajarin kau. Aku bilang sama mau tambah ya. Dengar ditambah aku bilang ya. Bapak Presiden yang terhormat, dimuliakanlah kamu. Itu perkataan siapa? Ya. Perkataan mula kan? Aku kan, oke. Ketika aku berkata, Bapak Presiden yang terhormat, dimuliakanlah namamu. Apakah pada saat itu aku presiden? Loh. Gini loh Faro. Kamu kan ceritanya itu kan sebagai guru manusia yang ada di muka bumi. Kamu salah pengingat-ingat ke Faro. Berserak kau tambah. Dengar dulu, aku mau kasih analogi loh. Dengar ya, ibaratnya kalau Yesus itu adalah pemimpin orang benar. Nah, maka iblis itu apa? Pemimpin orang jahat. Begitu. Nah, ketika Iya, ada kita seorang fokus. pemimpin yang tidak benar, berarti dia adalah pemimpin anggota iblis kan gitu. Kita fokus dulu sama Matius Jangan 6 kau tadi. fokus-fokus kau membahas gini Faro. Kau fokuslah tentang kebenaran. Kau jangan minta kebencian kau Faro. Iyalah. Kita fokus dulu. Aku ngajarin kau ini tambah, aku bilang kan. Gak usah kau Ngajarin ajarin saya. aku. Lebih pintarnya aku Enggak, dari ini kau. analogi. Analoginya aku Analogi. Analogi aku ngajarin kau. Aku bilang sama kau tambah. Tambah, dengar perkataanku tambah, aku bilang. Bapak Presiden yang terhormat, dimuliakanlah kamu. Nah, ketika aku berkata begitu, yang berkata siapa? Loh. Kan kita yang berkata kayak gitu. Kamu nggak diajarkan gitu kan? Iya, ini kan aku ngajarin kau. Tambah, dengar ya tambah, aku bilang. Aku bilang gini, Bapak Presiden yang terhormat. Dengar kau, Faro. Kalau kau mengajarkan, nggak mungkin kau yang ngajarin ngomong kayak gitu. Tapi kalau Bapak Presiden yang ngomong kayak gitu, suruh kita mendoakan Bapak Presiden. Kalau kalian rakyatku Indonesia yang tercinta, katanya kan, berdoa untuk nyambung mendoakan itu. Bapak Presiden yang nyambung terhormat. lah. Dan kan gitu. Gak Itu baru namanya. nyambung. Gini Itu loh. yang pentingkan. Seperti Gak itulah itu nyambung. bukannya situ mengajarkan Gak kita. nyambung loh Dinda, Oh, gak nggak nyambung. Kau yang nggak nalar. Gak nyambung. Karena gini ya, saya ini Bapak Presiden. Kita analogikan Bapak Presiden ya. menyuruh. Ini Bapak Seperti Presiden. menyuruh Indonesia. Ini Bapak Presiden. Dengar tambah, Mendoakan Bapak dia. Presiden. Bapak Macam Presiden gitulah ngomong ceritanya. samamu ini. Ini analogi Bapak Presiden nih. Bapak Presiden ngomong samamu ya. Dengar nih. Iya. Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Oke? Ya. Oke, yang ngomong Bapak Presiden ini ya, ingat ya, yang ngomong Bapak Presiden. Nah, kan dibilangnya Ulangi lagi. jadilah kehendakmu, katanya Nanti, kan. jangan. Seperti itulah. Nanti dulu ke kalimat yang itu. Dengar dulu, ulangi lagi ya. Ini Bapak Presiden yang ngomong tambah ya, bukan aku ya, ingat ya.
Iya, Bapak Presiden lah ceritanya ngomong. Yang ngajarin kau nih Bapak Presiden, jangan yang lain. Bapak Presiden ngajarkan aku. Coba Kata-katanya gini, Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Sekarang ku tanya, mu yang dikatakan Bapak Presiden, presiden yang mana lagi? Presiden mana lagi nih mu itu? Karena di sini ini. Kan Ini dibilang jadilah kehendakmu katanya, Fero. Nah, maka jadilah kehendak Bapak Presiden. Apa yang diperintahkan Bapak Presiden, kau jangan melawan, kau Fero. Nah, kalau kau melawan Bapak Presiden, jangan melawan. Itulah ceritanya. Iya, begitu. Mau di sini siapa? Kan Bapak Presiden bilang, Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Yang ngomong Bapak Presiden, kan gitu. Menyatakan kepada dirinya Bapak Presiden. Tapi di ujungnya ada katamu. Mu di sini presiden yang mana? Berapa presidenmu? Loh, satunya presiden kita. Nah, jadi mu di sini siapa? Mu di sini presiden yang mana lagi nih? Di sini ada katamu loh. Kata ganti untuk orang Sama itu, ketiga. Faruk. Allah yang kau sembah, itu sebenarnya satu yang kita sembah itu, tapi penempatannya caranya yang berbeda, ya kan? Bukan caranya Itu. yang berbeda, bukan caranya yang berbeda. Dengar dulu Dinda, ya bukan caranya yang berbeda. Cuman cara kalian menipu yang luar biasa. Itu di mana? Ya, Kau saja yang nggak paham. Kau. Bibel kau pun kau tipu, kau bantah-bantah bibel. Kau yang nggak memahami. Tambah, ganti dulu. Ganti pemain Kau udah nggak datang paham, setengah ini. Sabar dulu Dengar Tambah. kau, Faruk. Ada setengah ini. Sebenarnya inilah aku bilang sama ya Faruk ya. Kau sebenarnya ini sedang melawan Allah. Kenapa coba? Allah saja menyuruh kamu untuk mengimani Injil Taurat. Nah, di manakah tertulis Injil Taurat itu? Itu kan kita orang Kristen. Yang kau lakukan itu adalah perjanjian lama. Nah itu loh, Allah yang kau sembah itu. Iya ada Allah yang perjanjian lama. Ya, Maka di dalam diri Allah itu ada di dalam siapa? Yesus. Injil Taurat ngeyel kau. Kau disuruh gimana Injil Taurat kan? Kau yang melanggar kan? Melanggar kau. Kau melanggar kau. Coba. Apakah tidak ada dikatakan kamu itu untuk mengimani Injil Taurat? Coba kau jujur dulu kau ngomong. Oke, kita kaji ya. Kita kaji ya. Ada enggak? Apakah Ada enggak aku kamu meninggal? disuruh untuk mengimani Injil Taurat? Iya, ini aku jawab. Boleh ku Iya, kau jawab? jawab dulu cepat. Nah. Iya, ini ku jawab. Oke. Di dalam imanmu, bahagian dari Taurat itu adalah kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan nomor 4 Ulangan 6 nomor 4, di situ tertuliskan kata Musa, hukum yang utama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Kembali ke dalam pemahaman Islam dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Selaras. Faruk, apakah kau beriman Tuhan Allah itu Esa? Iya, aku beriman kepada Tuhan Allah yang Esa. Selaras ya dengan Taurat ya, Ulangan 6 nomor 4. Sekarang aku tanya sama Paulus. Paulus, apakah Tuhan Allah itu Esa? Dijawab sama Paulus dalam Roma 14 nomor 9. Baca, nih. Roma 14 nomor 9. Sekarang kita tanya Paulus ya. Aku sama Musa Taurat udah sama ya. Aku sama Musa udah sama. Sekarang sama Paulus tengok. Nih, Paulus, siapa Tuhan itu Paulus? Ini kita baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Malah kata Paulus, Kristus yang Tuhan. Sekarang siapa yang membantah Taurat, aku atau Paulus? Siapa yang bantah Taurat, aku atau Paulus? Jawab. Dengar dulu Yesus berkata kepada manusia, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan menjalankan perintahku, kan katanya. Nah, di dalam perintah Tuhan itu ada tertulis di mana? Di hukum Taurat kan? Jadi apa coba? Berarti kau melanggar. Oke, sekarang aku tanya samamu, Berarti Tambah. Tuhan Allah itu ada di dalam diri Yesus. Maka Yesus yang harus kau sembah. Ini Kau sedikit nggak lagi aku nalar tambah. Tambah, ini sedikit lagi. Sekarang aku tanya samamu, jawab jujur. Jawab jujur ya, jangan mencela-mencela kok ya. Apakah kamu yakin Tambah di dalam Taurat itu ada kebenaran? Ya, di dalam Taurat itu ada kebenaran, tetapi manusia yang telah banyak melanggarnya, gitu. Teman-teman, kalian yang jadi saksinya ya, 1.900 orang menjadi saksinya.
Dua kali aku tanya, sampai 3 kali. Tambah. Iya, 1000 Baru orang mau tambah. 10.000 orang saksinya. Aku Apakah berkata kamu yang yakin? menginjil Taurat itu adalah benar. Apakah kamu yakin dalam Taurat itu ada kebenaran? Tambah. Ya, di dalam Taurat itu ada 2 kali. kebenaran, tetapi Ini yang ketiga kali. manusianya yang tidak Ini yang ketiga menjalankan kali. Taurat 2K itu. penonton, Gitu. 2K penonton. Kalian jadi saksinya ya, jawaban si Tambah, jangan dirubah-rubah nanti. Iya, Tambah. iya, 2K Apakah kamu yakin dalam penonton. Taurat itu ada kebenaran? Ada kebenaran, Oke. tetapi manusianya itulah yang Oke, tidak melakukan cukup. kebenaran itu. Cukup. Teman-teman, Ah, kalian oke, apa lagi? 2.000 orang jadi saksi. Kalian 2.000 orang jadi saksi. Hari ini baru Tambah sudah murtad dari Kristen. Dia nggak Kristen lagi. Ya, enggak Siapa ada yang yang bilang? murtad. Paulus. Kenapa Ini kau saya bilang tanya. aku murtad? Ya benar, Murtad dalam kau udah. firman itu memang Kau itu. udah murtad. Kau udah murtad. Nggak bisa ngelak kau lagi. Kau udah murtad. Galatia yang 2 nomor murtad? Kau 21 yang ini. murtad. Ini kau udah murtad. Nggak Kristen lagi kau. Ini. Dengar Ini kau, kalau ini ya. Faruk. Udah aku Ini, bilang ini, sama lihat kau, ini. manusia itulah yang tidak Diam dulu menjalankan Tambah. Tambah. Diam dulu perintahnya Tambah. hukum Taurat itu. Tambah. Termasuk Diam dulu kau Tambah. sendiri kau melanggar Tambah, kau udah keluar dari perintah Kristen, Tambah. Tuhan Kau nggak itu, Kristen hukum lagi, Taurat Tambah. tadi. Kau nggak Kristen lagi, Tambah. Baca ini Tambah. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sia-sia kematian Kristus atas dirimu Tambah. Murtad kau dari Kristen Tambah. Selamat. Sekarang Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Ku kasih kau datanya. Paulus yang mengatakan kau udah murtad kau dari Kristen. Jangan lagi bilang kau Kristen ya teman-teman ya. Saya. Wah, ditambah hari ini tanggal 11 September sudah murtad dari Kristen. Dengar. Dia nggak Kristen lagi nih. Seperti ini. Dengar dulu Kak Galatia, Faruk. dengar dulu. Tunggu dulu, aku mau Ah. buktikan kau udah murtad. Kau nggak Kristen lagi. Aku nggak mau. Kalau kau bilang kau Kristen kau udah bohong. Kalau nggak setidaknya kau harus mandi di sungai dulu, dibaptis lagi kau di paret. Kamu lepas dari Kristus. Ulangin kata-katanya Tambah. Kamu lepas dari Kristus. Kuulangin lagi kata-katanya Tambah. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kau anggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, kau lepas dari Kristus dan kau hidup di luar dari kasih karunia. Data yang ketiga, Galatia 2 nomor 16. Murtad si Tambah teman-teman. Murtad si Tambah ini. Galatia 2 nomor 16. menjalankan kebenaran hukum Taurat Murtad itu. si Tambah. Aku lagi ini katanya itu. Kau yang nggak paham Kak Faruk. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya karena sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Dan Kristus. Dan bukan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak dibenarkan. Ini. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan katanya. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekarang pertanyaan Dengar, kau ngerti kau maksudnya Faruk. Dengar ya. Kau Islam apa Kristen? Bah, aku Kristus. Kristus. Gak ada, kau udah murtad. Gak ada. Bohong kau. Kau jangan bohong. Barusan tadi kau sudah murtad. Dengar. Jangan bohong. Dengar dulu kau akan kujelaskan Faruk. Gak mau aku kau bohong. Dengar kau, dengar. Kau nggak akan bisa kau menjalankan hukum Taurat ketika kamu tidak memiliki kasih. Itu maksudnya. Kamu tidak akan bisa menjalankan kebenaran tentang Taurat itu kalau kamu tidak memiliki kasih. Teman-teman ya. Paham Kalian kau? tadi jadi saksi. Si Tambah sudah mengakui bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat. Dan dari Galatia 2 nomor 21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4. Apa kata Paulus? Kamu keluar dari kasih karunia. Tidak Kematian seorang Kristus pun sia-sia atas bisa dirimu. menjalankan Jika kamu kebenaran mengatakan ada hukum kebenaran dalam Taurat, hukum jika kamu Sekarang tidak saya tanya kepada teman-teman, berdasarkan ayat itu tadi, si Tambah murtad atau tidak? kalau kamu tidak memiliki kasih. Taping teman-teman, Tambah murtad. Tambah murtad, taping teman-teman. Tambah murtad. Semua taping. Tambah murtad. Dengar, Baru seperti tambah Yesti. murtad. Baru tambah murtad. Yesti ini Baru tambah tidak murtad. memiliki kasih. Kenapa? Dia tidak memiliki kasih terhadap anaknya kan? Ketika suaminya selingkuh Dong, sekali, tambah dia murtad. langsung minta cerai. Dia langsung bisa. Coba Nah, tanya itu cirinya dia tidak memiliki kasih. Maka dia tidak mengimani Injil Taurat. Coba tanya si Tambah. Gitu Baru Tambah. dong. Dia agamanya apa? Islam apa Kristen? Agamamu apa? Agamamu apa? Aku agamaku Kristen.
Bohong, kau udah murtad. Ayat Dua orang. 2000 berapa memandang kau udah murtad tambah. Bohong Biar kau. kau Kau dengar. bohong. Kau bohong. Dengar kau. Kau nggak Biar aku bilang sama macam si Esti inilah. Kenapa dia tidak bisa Kau bawa mengimani Injil aku kau, kau bawa aku Ya. kau. Tengok. Ya, itu lah Kau contohnya diskusi kau. dengan Kau Baro, lah. jangan kau libatkan aku. Baru tambah. Teman-teman di bawah udah tapping semua itu. Baru tambah murtad. Murtad. Kamu tidak mau mengimani Taurat karena apa? Ikan itu karena kamu tidak taat sama Allah. Kamu bilang kamu akan mengimani Injil Taurat kan gitu kan? Tapi buktinya mana kau imani Injil Taurat? Selingkuh sekali suamimu langsung kau minta cerai, kan gitu kan? Gitu. Ya udah. Kenapa Apapun. kamu tidak mempunyai kasih? Kamu tidak mempunyai kasih terhadap anakmu gitu loh. Apapun yang kau Kamu katakan kasih terhadap tambah. anakmu, kau pastikan bisa Apapun memaafkan juga. suamimu. Tambah dengan tambah. Itulah contohnya. Baru tambah. Apa? Apapun yang Ah. kau katakan, apapun yang kau katakan, mulai hari ini aku dan 2.400 mata memandang hari ini telah menyaksikan kau telah murtad dari Kristen. Kau bukan lagi Kristen. Terimalah keadaannya. Terima keadaannya. Kau pula yang ngarang-ngarang kau. Aku masih Si tambah nggak Kristen lagi. Si gitu. udah keluar dia dari kasih karunia. Sia-sia kematian Kristus atas dirinya. Sia-sia imannya. Galatia 2 nomor 16. Si tambah gak Kristen lagi. Jadi kalau kau mau masuk Kristen lagi Siapa yang tambah, sia-sia? Enggak ada tambah, sia-sia. kalau kau mau masuk Kristen lagi, Itu loh. kau datangin. Kau pergi ke paret terdekat. Cemplungkan dirimu ke paret sekarang. Baptis Begitu Pak. Masuk jebakan Faruk Itu karena makanya kalian tidak mau mengimani Injil Taurat karena di dalam diri hati baru kalian tidak tambah ada murtad, baru tambah murtad, Baru tambah baru tambah murtad, baru murtad, tambah murtad, baru tambah murtad, baru tambah baru tambah Baru tambah. baru tambah murtad, bilang teman-teman. murtad dari Kristen. baru tambah murtad, lanti Masuk jebakan murtad. Faruk. Yang lain masuk jebakan Batman, ini masuk jebakan Faruk ya kan? Yang lain ngeri-ngeri sedap naik ke komalnya Bang Faruk. Itulah mau naik. Baru tambah Jebakan ini. Nangis apa dia, yang mau Kok. kau murtadkan? Kau pikir Nangis dia, saya nangis. murtad? Nangis si Murtad. tambah. Nangis Walah, tambah. banyak nangis. Kesenggukan ya. Itu bertahun baru dia. tambah murtad. Kalian Baru lah yang tambah murtad, melawan baru tambah murtad. yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kalian itu untuk mengimani Baru Injil Taurat. tambah murtad, Tidak baru mengimaninya. tambah murtad. Berarti kenapa coba? Apa sia-sia? Baru Kalian tambah tidak memiliki murtad, baru kasih. tambah murtad. Yesus kan mengajarkan yang namanya kasih gitu loh. Oke, di mana Yesus mengajarkan kasih? Kasih apa yang kamu peroleh pertama kali? Ayo. Kasih oten murtad. Seperti kasih ibu sepanjang masa lah, seperti itulah kasih Yesus. Di mana apa pengajaran Yesus pertama kali sehingga engkau menjadi muridnya? Ya. Ayo. Apa? Silakan baru tambah. Pengajaran apa pertama Baru kali diberikan tambah Yesus? murtad. Ayo. Pengajaran apa? Ya, dia mengajarkan supaya kamu tidak suka berbohong. Contohnya, jikalau kamu memang katakanlah ya, katakan tidak jika tidak. Kalau kamu mengatakan yang lebih dari itu, berarti kau adalah iblis, kau adalah jahat. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Cari kaulah sendiri, tapi aku cari itu. Pokoknya ada tertulis di situ. Boh. Kalian kan lagi pintar. Berarti- Masa kalian enggak ini? Kalian kan hafal-hafal Ini, kita. berarti Aku guru enggak tambah. hafal-hafal, cuma aku ingat aja. Iya. Iya, oke. Berarti Yesus bohong tuh ngajarin pertamanya di Lukas 14 nomor 26. Pertama kali dia mengajarkan. Pertama kali murid-murid itu, jika orang-orang itu menjadi muridnya, pertama kali itu yang diberitakan Yesus tuh bohong di Lukas 14 nomor 26.
Kan yang kau bilang yang kau lakukan kan katamu tadi. Yang ku lakukan Iya, kan ku tanya. Pertamanya itulah katakannya jika ya katakan Iya, tidak jika tidak. Lebih dari itu adalah si iblis atau si jahat. Asiatku BG Jo BG. Dengar sebentar. Itu asianku. Sal. Nah, Sal, ngapain kau tanyain lagi si Tamba? Dia nggak Kristen lagi loh. Ya udah Aku Kristen udah lagi. murtad. Ya, Iya, udah Kristus Oh. aja. Ngapain kau tanyain lagi yang lain lah? Turunkan aja. Dia udah oke. Berarti Kau baru tahu kau kalah kau kan. Nah, turunkanlah aku udah mau Guru apa? tabah murtad. Turunlah Esti. Ya, selamat Loh, keluar dari Tambah. kekristenan ya Tamba. Selamat keluar dari kekristenan. Selamat menempuh hidup baru dari yang gelap menuju terang. Kalau selama ini kau merasa kegelapan dalam Kristen, semoga nanti kau mendapatkan jalan yang terang setelah kau meninggalkan kekristenan. Ya. Ada uang zakat itu kalau murtad. Semoga Turunkan aja moderator. Si Tamba udah murtad. Itu saja. Tamba udah murtad. Guru tabah murtad. berarti Boru Tamba nih Yesus mana lagi yang menyakitimu Boru Tamba? Dengar, aku bilang sama kalian ya. Di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Roh Allah yang kalian sembah selama ini. Tapi kalian tidak mengerti kan? Jangan Tidak percaya diri dia udah Yesus adalah roh murtad. Allah. Bukan Jangan tidak percaya dia udah mengerti. murtad. Maka Yesus Bukan. mengajarkan kasih. Kan disuruh kalian mengimani Injil Taurat. Kalian saja nggak paham, aduh. Tak ada yang percaya, kan udah murtad. Oke, Kalian kitab nggak Injil percaya kalian. kitab Injil mana yang kamu maksud? Loh, di kitab mana lah rupanya yang tertulis Injil Taurat? Di manakah itu ada tertulis? Kutanya, Jelaslah kitab- kitab orang Kristiani, bukan? Ini Oh, Jack kitab ini orang Kristen Kristiani Islam, itu Jack. bukan dari bangsa Yahudi, tapi dari mana? Dari bangsa Yunani. Aku tanya dulu nih Jack Kristen Islam